Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jika aku mampu mengembangkan teknik bayangan patah Dewa Bintang, bahkan jika bakatku sangat kurang dan sulit bagiku untuk menguasai keterampilan tersebut, hanya dengan menyaksikannya sendiri secara langsung akan memenuhi salah satu keinginan hatiku. Jadi aku berharap Kaisar Dewa Bintang dapat memenuhi keinginanku. Ketulusan dalam nada suara Yunce juga membawa beberapa nada ketidaksabaran. Kaisar Bintang Dewa perlahan menganggukkan kepalanya, dan jarang sekali melihat wajahnya bersinar begitu cemerlang di depan Kaisar Dewa lainnya. Dia tersenyum tipis sambil berkata, bayangan patah Dewa Bintang memang merupakan salah satu keterampilan gerakan paling mendalam di seluruh wilayah ilahi timur, tetapi juga memang sulit dipelajari dan dikuasai. Jika kamu mencoba mempelajari seni dewa sendirian, mungkin akan sangat sulit untuk mengembangkannya. Namun saat dia berhenti di tengah kalimat, matanya menoleh ke arah seseorang saat dia berbicara, Kaisar Dewa Langit Abadi, anak-anak pilihan surga yang berkumpul baru memasuki alam ilahi surga abadi 1 bulan dari sekarang, kan? Itu betul. Bagus. Kaisar Dewa Bintang mengangguk lagi, kalau begitu, bagaimana kalau begini? Yunce, kamu bisa mengikuti raja ini kembali ke alam Dewa Bintang, dan raja ini akan memerintahkan Dewa Bintang pembantaian surgawi untuk secara pribadi memberikan kepadamu teknik bayangan patah Dewa Bintang. Kemudian setelah sebulan berlalu, aku akan mengirim orang untuk mengantarkanmu kembali ke alam surga abadi. Wajah Dewa Bintang asal surgawi Tumi, yang berdiri di samping Kaisar Dewa Bintang, sedikit bergerak-gerak, tetapi setelah itu, sebuah kesadaran sepertinya muncul di benaknya. Alis surga abadi Dewa Kaisar sedikit tenggelam, tapi dia tiba-tiba mendengar jawaban Yunce yang sangat terharu, ini adalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh junior ini. Karena itu masalahnya, saya sangat berterima kasih kepada Kaisar Dewa Bintang karena telah memenuhi keinginan saya. Kaisar Langit Surga Abadi hanya bisa menelan kata-kata yang hendak diucapkannya. Setelah itu, dia berbalik dan mengumumkan, saya khawatir kita tidak membutuhkan waktu 1 bulan. Kaisar Dewa Bulan, karena semua pahlawan wilayah ilahi timur hadir, kamu harus punya sesuatu untuk diberitahukan kepada kami semua, kan? Kaisar Dewa Bulan melangkah maju setelah dia mendengar kata-kata itu dan dia tertawa pelan sambil berkata, meskipun konvensi dewa yang mendalam sudah hampir berakhir, semua yang berkumpul di sini tidak boleh terburu-buru untuk pergi. Karena hanya setengah bulan dari sekarang, itu akan menjadi tanggal pernikahan baru raja ini. Kebanyakan orang yang hadir hari ini seharusnya sudah menerima undangan yang raja ini kirimkan, jadi saya harap kalian semua akan memberkati saya dengan kehadiran Anda ketika saatnya tiba. 1000 anak pilihan surga yang diputuskan oleh konvensi dewa besar ini mewakili masa depan wilayah ilahi timur. Karena waktu untuk memasuki alam ilahi surga abadi adalah 1 bulan dari sekarang, maka jika waktunya tiba, silakan datang juga. Setelah Kaisar Dewa Bulan selesai berbicara, wajar jika banyak suara menanggapi kata-kata itu. Kami mengucapkan selamat kepada Kaisar Dewa Bulan atas pernikahannya yang luar biasa. Pernikahan Kaisar Dewa Bulan adalah peristiwa besar bagi seluruh wilayah ilahi timur, jadi bagaimana kita bisa melewatkannya? Dapat menerima undangan Moon God Emperor memang merupakan sebuah keberuntungan besar. Kami pasti akan datang ketika waktunya tiba. Siapa yang berani menolak undangan Kaisar Dewa Bulan? Selain itu, bagi sebagian besar dari mereka yang hadir, bisa memasuki alam Dewa Bulan akan menjadi yang pertama dan mungkin satu-satunya saat mereka bisa melakukan perjalanan ke tempat seperti itu sepanjang hidup mereka, jadi sama sekali tidak ada alasan agar mereka tidak pergi. Hanya saja ketika seseorang menyebutkan pernikahan Kaisar Dewa Bulan, semua orang secara tidak sadar akan mengingat skandal besar yang terjadi bertahun-tahun yang lalu.
Skandal itu sudah cukup untuk menyebabkan siapapun kehilangan seluruh martabat dan prestisenya, tetapi hanya 30 tahun kemudian, Kaisar Dewa Bulan, sekali lagi, mengumumkan pernikahannya yang akan datang. Di alam dewa yang luas, bahkan 300 tahun, apalagi 30 tahun yang singkat, tidak akan cukup bagi orang untuk melupakan skandal besar yang mengguncang bumi itu. Bahkan jika Kaisar Dewa Bulan sekali lagi menemukan seorang gadis yang sangat mengagumkan, dia seharusnya tidak mengumumkan pernikahannya yang akan datang lagi, mengingat rentang waktu yang sangat singkat yang telah berlalu sejak pengumuman pernikahan terakhirnya. Karena ini tidak kurang dari mengungkap trauma dan aib diri sendiri. Kaisar Dewa Bulan tidak hanya melakukan hal tersebut, namun dia juga menjadikan acara tersebut sangat megah dan terkenal. Undangan sudah mulai disebarkan 3 tahun lalu, dan di antara mereka yang memiliki kualifikasi untuk menerima undangan mengamati pertarungan antar kontestan Conferred God Battle, banyak di antara mereka yang memang sudah menerima undangan yang dikirimkan oleh bulan. Alam dewa, lebih jauh lagi, meskipun pernikahan antara Kaisar Dewa Bulan dan Yue Wugu begitu mewah sehingga seluruh alam dewa mengetahuinya, hanya alam raja dan alam bintang atas yang diundang. Namun kali ini, bahkan alam bintang menengah dan beberapa alam bintang rendah telah menerima undangan tersebut. Jelas sekali bahwa pernikahan Kaisar Dewa Bulan ini tidak hanya megah dan mencolok seperti sebelumnya, mereka jelas juga ingin menjadikannya tontonan yang lebih megah dari sebelumnya. Tuan, apakah kita juga termasuk yang diundang? Huo Poyun bertanya. Tentu saja, kata Huo Ruli. Sepengetahuan saya, semua bintang menengah juga diundang. Seorang Kaisar Dewa mengirimkan undangan pernikahan ke seluruh alam bintang tengah, ini adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terdengar. Itu hebat. Huo Poyun berkata dengan penuh semangat, jika seperti ini, maka kita dapat mengunjungi alam Dewa Bulan yang terkenal. Hehe, alam Dewa Bulan, saya khawatir kesempatan seperti ini tidak akan datang untuk kedua kalinya, kata Yan Juhai sambil menghela nafas dengan tegas. Sebagai salah satu Master 3 Sekte Dewa Api, bahkan dia tidak memiliki kualifikasi untuk melangkah ke alam Dewa Bulan. Satu-satunya alasan mengapa Kaisar Dewa Bulan membuat pengaturan seperti itu adalah karena dia ingin menghapus sepenuhnya aib yang dideritanya bertahun-tahun yang lalu, kata Huo Ruli. Sepertinya permaisuri Dewa Bulan di masa depan jelas bukan orang biasa. Yue Wugu, yang memiliki tubuh tahan karat ilahi, sudah menjadi eksistensi unik di dunia ini. Agar Kaisar Dewa Bulan bertindak sedemikian rupa, itu berarti permaisuri Dewa Bulan ini pasti lebih baik dari, tidak, dia pasti jauh di atas Yue Wugu, kata Yan Juhai dengan alis berkerut tetapi setelah itu dia menggelengkan kepalanya. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dibayangkan oleh orang-orang seperti kita. Baiklah, kita akan mengetahuinya ketika saatnya tiba, jawab Huruli. Pada saat inilah sebuah suara tiba-tiba terdengar di waktu yang tidak tepat. Kudengar Kaisar Dewa Bulan telah mengundang semua pahlawan di dunia ini ke pernikahannya kali ini, dan sepertinya dia ingin semua orang ikut serta, semua dunia yang tak terhitung jumlahnya untuk mengetahui. Namun mengingat skala dan kemegahan acara ini, Kaisar Dewa Bulan sebaiknya ekstra hati-hati. Karena jika kejadian sekecil apapun terjadi lagi, baiklah lupakan dirimu karena kehormatan dan martabatmu sendiri telah lama dibuang, akan sangat buruk jika kamu menyeret seluruh alam Dewa Bulan ke dalam lumpurmu dan menjadikannya bahan tertawaan orang-orang terkenal, alam semesta juga. Setelah kata-kata itu diucapkan, seluruh Conferred God Stage menjadi hening karena semua orang merasakan jantung mereka berdebar kencang. Cukup mengejutkan, orang yang mengatakan hal itu adalah Kaisar Dewa Bintang sendiri. Keluhan yang ada antara alam Dewa Bintang dan alam Dewa Bulan telah membusuk sejak lama. Aib yang dialami oleh alam Dewa Bulan bertahun-tahun yang lalu juga dipandang sebagai sesuatu yang dilakukan oleh alam Dewa Bintang,
sehingga menyebabkan hubungan antara kedua alam tersebut memburuk secara dramatis. Kata-kata yang diucapkan oleh Kaisar Dewa Bintang tidak diragukan lagi dimaksudkan untuk dengan kejam menusuk penghinaan terbesar yang pernah dialami Kaisar Dewa Bulan dalam hidupnya, di depan semua orang yang hadir. Kaisar Dewa Surga Abadi juga hampir terkejut. Kaisar Dewa Bintang dan Kaisar Dewa Bulan telah berjanji kepadanya bahwa mereka akan mengesampingkan keluhan dan dendam mereka selama konvensi dewa yang mendalam. Namun siapa sangka Kaisar Dewa Bintang akan memprovokasi Kaisar Dewa Bulan saat tirai konvensi dewa yang mendalam ditutup. Dia baru saja akan berbicara ketika dia menemukan bahwa Kaisar Dewa Bulan tidak tampak sedikit pun gelisah. Sebaliknya, Kaisar Dewa Bulan malah tertawa terbahak-bahak, hahaha. Terima kasih banyak atas pengingat Kaisar Bintang Dewa. Setengah bulan dari sekarang, saya juga akan mendesak agar Kaisar Dewa Bintang memberkati kita dengan kehadirannya. Jika kamu tidak datang, itu akan menjadi salah satu penyesalan terbesar dalam hidupku. Reaksi Kaisar Dewa Bulan membuat semua orang tercengang saat itu juga. Kaisar Dewa Bintang jelas tidak mengantisipasi bahwa Kaisar Dewa Bulan akan bereaksi seperti itu. Bukan saja dia tidak merasa kesal sedikit pun, dia bahkan dengan senang hati mengirimkan undangan kepadanya. Kemarahan tanpa nama tiba-tiba muncul di dadanya karena kejadian yang tiba-tiba ini, tapi dia tidak punya apa-apa untuk dilampiaskan. Jadi dia hanya menyingkapkan lengan bajunya ke samping sambil mendengus dingin. Jika saatnya tiba, aku juga harus merepotkan Kaisar Langit Surga Abadi. Kaisar Dewa Bulan membungkuk kecil kepada Kaisar Dewa Surga Abadi, senyum tipis terlihat di bibirnya. Setelah dia menyebutkan pernikahannya, yang akan diadakan setengah bulan lagi, suasana hatinya jelas menjadi sangat baik. Akibatnya, provokasi yang disengaja dari Kaisar Dewa Bintang terasa seperti gelitikan yang tidak berbahaya baginya. Hal ini tidak diragukan lagi menyebabkan semua orang menjadi semakin tertarik dan spekulatif tentang permaisuri Dewa Bulan, misterius yang identitasnya belum terungkap. Hehe, mendapat kesempatan menggunakan kekuatanku yang terbatas untuk membantu Kaisar Dewa Bulan di hari besarnya benar-benar merupakan suatu keberuntungan, kata Kaisar Dewa Langit Abadi sambil tertawa ringan. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, dia mengumumkan, konvensi dewa yang mendalam sesi ini muncul karena celah merah. Jadi jika skenario terburuk benar-benar terjadi di masa depan, anak-anak pilihan surga ini dapat menjadi sumber kekuatan dan harapan yang kuat bagi wilayah ilahi timur kita. Namun, saat ini, konvensi dewa yang mendalam telah berakhir dengan sempurna. Momen menggembirakan bagi Kaisar Dewa Bulan juga semakin dekat. Jadi aku mohon semua orang untuk sementara waktu mengesampingkan kekhawatiran mereka tentang celah merah dan tinggal sebentar di alam surga abadi milikku. Setengah bulan dari sekarang, raja ini akan membawa kalian semua bersamaku ke alam Dewa Bulan. Yunce, karena Kaisar Dewa Bintang telah memberimu izin, kamu harus mengikutinya ke Stargate Realm untuk jangka waktu ini. Anda hanya perlu kembali setengah bulan dari sekarang. Pernikahan Kaisar Dewa Bulan adalah peristiwa besar yang akan berlangsung sepanjang zaman. Jika Anda melewatkannya, itu akan sangat disesalkan. Surga Abadi Dewa Kaisar sengaja mengatakan ini kepada Yunce, atau mungkin, kata-kata ini ditujukan untuk Kaisar Dewa Bintang sendiri. Ya, jawab Yunce. Dia tidak begitu tertarik pada alam Dewa Bulan dan Kaisar Dewa Bulan, dan jika dia bisa memenuhi keinginannya untuk bertemu Jasmine di alam Dewa Bintang, dia pasti ingin tinggal di sana untuk jangka waktu yang lebih lama. Tapi saat ini, dia tidak bisa menolak undangan ini di depan semua orang, jadi dia tidak punya pilihan selain menurutinya untuk saat ini. Di puncak awan jauh di atas, sosok merah menghilang tanpa suara di kejauhan. Alam Dewa Bulan, Istana Permaisuri Dewa. Seorang wanita mengenakan jubah panjang berwarna putih bulan, jubah roknya menggenang di sekitar kakinya.
Jubah itu disulam dengan tanda batu giok yang mewah dan misterius, bersinar dengan kilau permata. Kepala dengan rambut hitam halus diikat longgar dengan jumbai putih bulan, tapi selain jumbai ini, tidak ada satupun hiasan atau aksesori yang menghiasi tubuhnya, wajah atau kulitnya tidak tersentuh oleh kosmetik apapun. Namun lehernya yang ramping dan min gioknya pucat seperti salju dan kemerahan seperti nakal di semua tempat yang tepat. Meskipun seseorang hanya bisa melihat siluetnya, sepertinya seseorang sedang melihat seorang wanita cantik yang melamun seperti bidadari. Pada saat ini, sebuah aura mendekat dengan kecepatan yang cepat namun hati-hati. Dengan sangat cepat, seorang gadis turun dari langit. Dia menundukkan kepalanya saat memasuki kuil sebelum membungkuk penuh ke belakang wanita itu. Jin Yue, apakah kamu sudah mengetahui penyebabnya? Wanita itu tidak berbalik saat dia dengan lembut mengucapkan kata-kata itu. Meskipun nadanya ingin tahu, namun juga sangat tenang. Jadi jelas bahwa itu bukanlah sesuatu yang terlalu mengganggunya. Saya membalas permaisuri dewa. Berbeda dengan ketidakpedulian permaisuri dewa, gadis itu tampak meluap-luap dengan emosi. Awan hitam yang sebelumnya muncul tidak hanya menutupi alam dewa bulan. Faktanya, dikabarkan bahwa seluruh wilayah ilahi timur diselimuti oleh awan gelap itu. Terlebih lagi, alasannya, jika aku mengatakannya mungkin permaisuri dewa tidak akan mempercayainya, tapi sepertinya itu terjadi karena satu orang menerobos dari alam kesengsaraan ilahi. Nada suara permaisuri dewa akhirnya menunjukkan sedikit perubahan saat dia berbicara, guntur awan kesengsaraan. Memang, jawab gadis itu. Orang itu membayangkan 9 tahap kesengsaraan petir, sesuatu yang belum pernah terjadi dalam sejarah dan awan guntur itu sendiri sangat dilebih-lebihkan. Lebih jauh lagi, ini bukan sekedar rumor belaka, karena ini terjadi di panggung Dewa Surga Abadi ketika pertempuran dewa yang diberikan sedang terjadi. Jadi Kaisar Dewa sendiri secara pribadi menjadi saksi peristiwa ini dan seluruh wilayah ilahi timur juga dapat menyaksikan secara pribadi apa yang terjadi melalui tablet bintang. Permaisuri Dewa Bulan terdiam. Orang itu tidak hanya menarik kesengsaraan petir 9 tahap ke arahnya, dia bahkan berhasil menerobos ke alam roh ilahi dengan aman setelah itu. Dia mengalahkan Luo Changsheng, orang yang dikatakan sebagai pemimpin 4 anak dewa wilayah timur, dan meraih tempat pertama dalam pertempuran dewa yang diberikan. Peristiwa ini telah mengejutkan dan membuat kagum seluruh wilayah ilahi timur. 9 tahap kesengsaraan petir, ini belum pernah terjadi sebelumnya bahkan di zaman kuno. Jadi sepertinya orang ini memiliki bakat luar biasa, kata permaisuri dewa dengan suara rendah. Oh benar, orang itu adalah murid Song Salju yang disebutkan oleh pelayan ini kepada permaisuri sebelumnya, Yun Che. Saat dia memikirkan reaksi permaisuri dewa terhadap nama ini, suara gadis itu menjadi sangat hati-hati. Permaisuri dewa tetap diam untuk jangka waktu yang lama. Gadis itu menghadiahkan batu pencitraan mendalam dengan kedua tangannya. Ini adalah gambar mendalam yang kami rekam dari tablet bintang. Jika permaisuri dewa tertarik, Anda dapat. Tidak perlu. Ini adalah peristiwa besar yang telah mengguncang seluruh wilayah ilahi timur, namun permaisuri dewa tampaknya sama sekali tidak peduli dengan hal itu. Pergi dan ambilkan obat hari ini untukku. Apakah permaisuri lagi-lagi ingin mengirimkannya secara pribadi kepada nyonya? Pelayan ini akan pergi dan mengambilnya. Gadis itu mundur dengan langkah lembut tetapi dia berhenti tepat di depan gerbang istana sebelum dia berkata dengan suara yang jelas dan keras, Tuan Kaisar Dewa kita akan kembali dalam waktu beberapa jam. Pada saat itu, dia pasti akan bergegas menemui permaisuri. Kamu boleh pergi. Tidak ada riak yang muncul di wajah permaisuri dewa dan suaranya lembut namun memiliki sikap dingin yang menyebabkan semua orang menghindar. Konvensi dewa yang mendalam secara resmi telah berakhir, namun kejutan yang ditimbulkannya jauh lebih mendalam daripada konvensi dewa yang mendalam manapun dalam sejarah masih dapat dirasakan hingga saat ini.
Hal ini terutama berlaku pada juara Conferred God Battle, Yunche. Namanya bergema di seluruh wilayah ilahi timur, dan dengan cepat menyebar ke wilayah ilahi selatan dan barat juga. Dia telah mengalahkan roh ilahi sebagai kesengsaraan ilahi, dan dia telah mengalahkan raja ilahi sebagai roh ilahi. Dia memiliki kekuatan ilahi dari Ice Phoenix, Phoenix dan Golden Crow, dan dia telah menggabungkan dua api ilahi bersama-sama dan menciptakan api merah yang bertentangan dengan akal sehat. Dia memiliki jiwa naga tingkat sangat tinggi, dan dia bahkan telah mengeksekusi seni manifestasi dewa yang mengejutkan semua guru ilahi. Langit menjadi gelap ketika dia hendak mencapai terobosan, dan 9 tahap kesengsaraan petir telah turun dari langit. Dia tetap tidak terluka meskipun kesengsaraan petir bahkan bisa menghancurkan para kaisar dewa, dan dia memberikan pukulan telak pada periguksi dengan petir surgawi. Salah satu dari pencapaian ini dapat mengejutkan seluruh dunia. Lebih baik lagi, itu bukanlah rumor yang tidak berdasar. Itu adalah fakta yang disaksikan oleh semua orang yang hadir di Conferred God Stage dan mereka yang menonton melalui tablet bintang. Adapun Luo Changsheng, mantan juara 4 anak dewa, yang diprediksi menjadi juara pertempuran dewa yang dianugerahkan, dan raja ilahi termuda dalam sejarah wilayah ilahi timur, dia baru saja menunjukkan sekilas kejayaan sebelum dia mengalami takdir tersebut, menjadi batu loncatan Yunche. Lebih buruk lagi, gambaran yang telah dia pertahankan selama ini telah runtuh sepenuhnya dalam satu hari. Luo Changsheng adalah seorang legenda, tapi Yunche telah menggantikannya. Tak hanya itu, ia pun menjadi legenda sejati di mata semua orang. Dia tidak hanya mengejutkan generasi muda praktisi mendalam, tapi juga generasi tua, dan bahkan para raja alam juga. Khususnya, ramalan dewa sejati telah mengguncang bahkan dunia raja, Kaisar Dewa Langit Abadi ingin menjadikannya sebagai murid langsungnya. Kaisar Dewa Langit Brahma ingin menikahkan putrinya dengannya, Dewa Kaisar Sitian ingin membawanya kembali ke wilayah ilahi selatan, dan bahkan juara primal Chaos, Raja Naga, ingin mengadopsinya. Tidak diragukan lagi bahwa Yunche akan dibesarkan lagi dan lagi di setiap mulut di wilayah ilahi timur, dan bahkan di seluruh alam dewa untuk waktu yang sangat, sangat lama. Benar-benar tidak ada cara yang lebih baik untuk menggambarkannya kecuali dengan kata legenda. Meskipun konvensi dewa yang mendalam telah berakhir, para praktisi dari berbagai alam bintang tidak pergi, karena Kaisar Dewa Bulan akan mengadakan upacara pernikahan baru hanya dalam waktu setengah bulan. Formasi dimensi mendalam telah disiapkan di pinggiran sehingga setiap orang dapat berteleportasi dari alam dewa surga abadi ke alam dewa bulan secara langsung. Alam Snow Song telah gempar selama beberapa waktu sekarang. Suasana penuh gairah yang belum pernah terjadi sebelumnya tampaknya memberikan suhu yang berbeda bahkan pada salju abadi. Mereka yang berasal dari Sekte Divine Ice Phoenix khususnya hampir tidak percaya bahwa ini nyata, dan bahkan sekarang kebanyakan dari mereka merasa seperti hidup di dalam mimpi. Anehnya, orang yang paling tenang di seluruh Sekte Divine Ice Phoenix adalah sang legenda sendiri, Yunche. Secara komparatif, Yunche tidak pernah bermimpi bahwa dia akan menarik sesuatu yang mengejutkan seperti kesengsaraan petir 9 tahap. Dia telah mengalahkan Luo Changsheng setelah kenaikannya dan menjadi juara Conferred God Stage. Dia telah memenuhi keinginan yang ingin dia capai, tetapi harga yang dia bayar adalah perhatian setiap pria dan wanita di alam dewa. Dunia raja hampir mengesampingkan semua kepura-puraan hanya untuk memikatnya ke dalam kelompok mereka. Ini mungkin merupakan keuntungan yang tak terbayangkan bagi kebanyakan orang, tapi ini merupakan beban berat bagi Yunche. Saat ini, Yunche sedang diam-diam duduk di samping kolam sambil memikirkan sesuatu. Tidak ada yang berani mengganggu pikirannya. Lupakan murid-murid Snow Song yang menemaninya ke sini, bahkan para penguasa dan tetua istana Ice Phoenix secara sadar menyembunyikan napas dan kehadiran mereka setiap kali mereka dekat dengannya.
Mereka takut menyebabkan gangguan sekecil apapun padanya. Jika Yunce bisa menuntut rasa hormat dari setiap murid, tetua, dan ketua istana Snow Song sebagai murid langsung Mu Xuanyin sebelumnya, sekarang, dia bisa menganggukkan kepalanya sekali dan menjadi murid pribadi Kaisar Dewa Langit Abadi. Putra Kaisar Dewa Langit Brahma Hukum, atau bahkan anak angkat Raja Naga. Salah satu dari identitas ini adalah dimensi di depan pesawat tempat alam Snow Song berada. Namun ada satu orang yang merupakan pengecualian terhadap aturan tersebut. Apa yang kamu pikirkan? Langkah kaki Mu Bingyun terdiam saat dia berjalan menuju Yunce. Kau akan segera menemuinya. Bukankah kamu seharusnya bahagia? Pikiran Yunce hancur saat dia sadar kembali. Dia menghela nafas sebelum menjawab, tentu saja saya senang melihatnya, tapi, saya tidak pernah berpikir bahwa segalanya akan menjadi seserius ini. Mulai sekarang, aku tidak bisa pergi begitu saja, aku tidak akan berani. Tetapi jika saya berhasil kembali ke rumah, saya tidak akan pernah bisa kembali ke alam dewa setelahnya. Mu Bingyun menatapnya dalam-dalam sebelum berbisik, kamu adalah orang yang sangat spesial, Yunce. Murid pribadi Kaisar Langit Surga Abadi, menantu Kaisar Dewa Langit Brahma, putra angkat Raja Naga. Siapapun dengan status ini cukup menarik untuk memaksa seorang praktisi mendalam yang berkemauan keras untuk membayar berapapun harganya, baik itu mengkhianati warisan mereka atau meninggalkan keluarga mereka. Mereka bahkan tidak akan menutup mata jika mereka melakukannya. Tapi kamu, Anda juga tidak ragu-ragu, tetapi pilihan yang Anda ambil justru sebaliknya. Anda mungkin sedang memikirkan cara untuk menghindari pandangan semua orang dan kembali ke dunia asal Anda, bukan? Saya ragu ada orang di dunia ini yang dapat memahami pikiran atau tindakan Anda. Mu Bingyun menghela nafas pelan. Yunce menatap ke depan dan berkata dengan sedikit linglung, saya telah berkultivasi keras di sekte selama beberapa tahun terakhir, bukan? Setiap orang pasti berpikir bahwa saya menyimpan keserakahan dan ambisi yang besar terhadap jalan yang mendalam, sama seperti saudara Po Yun. Namun kenyataannya, mungkin Anda tidak mempercayai saya, tetapi saya tidak pernah memiliki ambisi apapun sejak saya mulai berkultivasi. Yang ingin saya lakukan hanyalah melindungi orang-orang yang saya sayangi dan memastikan tidak ada bahaya yang menimpa mereka. Itu sebabnya saya terpaksa mengungguli musuh satu demi satu lagi dan lagi. Saya tidak pernah ingin menciptakan dunia yang lebih besar dan lebih baik untuk diri saya sendiri ketika saya datang ke alam dewa. Yang kuinginkan hanyalah bertemu dengannya, tapi aku tidak pernah mengira segalanya akan menjadi seperti ini. Mu Bingyun menatapnya sebelum berbisik dengan sangat pelan pada dirinya sendiri, pantas saja kamu memiliki begitu banyak kekasih, tidak heran kakak jatuh cinta. Ah, Yunce mendongak. Apa katamu, Tuan Istana Bingyun? Mu Bingyun tanpa sadar menghindari tatapannya. Saya hanya berbicara pada diri saya sendiri. Saya tidak terkejut bahwa Anda menolak Kaisar Dewa Surga Abadi dan Kaisar Dewa Surga Brahma, tetapi mengapa Raja Naga juga kamu menolaknya? Dia menyatakan di depan semua orang bahwa yang ingin dia berikan padamu hanyalah status, dan dia tidak akan memaksamu melakukan apapun yang bertentangan dengan keinginanmu. Perlindungannya adalah yang Anda butuhkan saat ini, bukan? Jadi kenapa kamu menolaknya? Apakah kamu benar-benar takut akan mengecewakan ayahmu? Yunce menggelengkan kepalanya. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Tapi aku bisa merasakan dia tidak menginginkan apapun darimu, jawab Mu Bingyun. Mungkin Anda benar, tapi bukan berarti sentimen tidak akan berubah di masa depan. Mata Yunce berkedip sekali sebelum dia merendahkan suaranya. Naga pada dasarnya sombong, dan mereka tidak serakah dibandingkan manusia. Tapi, guruku pernah mengajariku bahwa keserakahan adalah sifat yang terdapat pada tulang setiap makhluk hidup.
Dia menyuruhku untuk tidak menurunkan kewaspadaanku terhadap orang-orang yang aku tidak begitu kenal, bahkan jika orang itu adalah Raja Naga sendiri. Mu Bingyun terdiam. Semua orang pasti mengira alasan Raja Naga ingin mengadopsiku adalah karena apa yang disebut ramalan dewa sejati, tapi itu tidak benar. Yunce memberitahunya dengan jujur, alasan sebenarnya dia ingin mengadopsiku adalah karena jiwa nagaku. Apakah kamu khawatir, dia berencana merampok jiwa nagamu? Mu Bingyun sedikit mengernyit. Tetapi jiwa naga sejati hanya bisa diberikan dengan sukarela. Ia tidak akan pernah bisa diambil dengan paksa. Aku tahu. Mata Yunce berubah sedikit keras. Sama sepertimu, aku bisa merasakan bahwa Raja Naga tidak memiliki niat yang rumit. Dia ingin melindungiku karena jiwa nagaku istimewa, itu saja. Namun, meskipun dia mungkin tidak menginginkan jiwa nagaku, ada satu hal lain yang mungkin dia sangat tergoda untuk mengambilnya dariku. Apa itu? Mu Bingyun tampak terkejut. Sumsum Dewa Naga. Sumsum Dewa Naga tidak hanya memberinya kerangka yang tidak bisa dipecahkan, tetapi juga menghasilkan darah Dewa Naga dengan sendirinya dan memastikan darah Dewa Naganya akan semakin kaya. Raja Naga tidak bisa mengambil jiwa naganya darinya, tapi dia bisa mengambil sumsum naganya. Jika naga sejati dari wilayah ilahi barat menyadari bahwa dia memiliki sumsum Dewa Naga Purba, dia hampir tidak dapat membayangkan konsekuensinya. Yunce tidak menyuarakan pikirannya, tapi Mu Bingyun tidak bertanya lebih dalam. Mereka terdiam beberapa saat sebelum Mu Bingyun bertanya, Yunce, apakah kamu sudah menemukan cara untuk kembali? Pertanyaannya membuat Yunce lengah. Dia ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk padanya, lalu dia berkata dengan suara rendah, Raja Naga ada di sini. Mu Bingyun mengerutkan kening, dan tekanan mengerikan tiba-tiba turun dari langit. Dalam sekejap, persepsi spiritual Mu Bingyun lenyap seolah tidak pernah ada. Dia merasa seperti dibanjiri oleh lautan yang tak terbatas. Sosok yang tinggi dan kuat muncul tanpa suara di hadapan Yunce. Itu tidak lain adalah Raja Naga sendiri. Mu Bingyun berbalik kaget, keterkejutannya jauh dikalahkan oleh anggota sekte Divine Ice Phoenix lainnya. Mereka menatap kosong pada keberadaan Primal Chaos yang terkuat dan bertanya-tanya apakah mereka sedang bermimpi. Mu Bingyun dari alam Snow Song menyapa senior Raja Naga. Mu Bingyun buru-buru menyeret Yunce ke posisi berlutut sebelum mengucapkan kata-kata ini. Suaranya membangunkan semua orang dari lamunan mereka dan membuat mereka juga berlutut, meski otak mereka masih kacau seperti biasanya. Raja Naga sangat perkasa dan berkuasa. Dia adalah raja yang bahkan harus ditundukkan oleh 4 kaisar dewa wilayah ilahi timur. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa alam Snow Song hanyalah sekecil setitik debu di hadapan makhluk seperti dia. Jadi satu-satunya alasan dia turun ke tempat rendahan seperti ini, adalah untuk bertemu Yunce. Jika Yunce tidak ada, mereka ragu dia akan mengingat nama alam Snow Song. Kamu boleh pergi. Ketiga kata itu diucapkan dengan lembut dan lembut, tetapi terasa seperti ramalan dari surga. Hati dan pikiran mengepal, semua orang di sekitar pergi bahkan sebelum pikiran mereka menyadari kenyataan di hadapan mereka. Mu Bingyun melirik Yunce sekali, tapi dia tidak berani memberinya nasihat di depan Raja Naga dan terbang menjauh dari area tersebut. Raja Naga membalik tangannya sekali, dan penghalang isolasi suara langsung menyelimuti dirinya dan Yunce. Junior Yunce menyapa senior Raja Naga. Yunce membungkuk lagi. Raja Naga menunduk sedikit dan menatap Yunce dalam-dalam dengan mata naga hitamnya yang dalam. Mengapa kamu menolakku? Raja Naga tiba-tiba sedikit mengernyit setelah dia mengatakan ini. Itu karena dia menyadari bahwa Yunce bernapas dengan teratur. Tidak seperti kebanyakan orang, dia tidak perlu mengeluarkan auranya untuk mendapatkan kepatuhan dari orang lain. Keberadaannya saja, kehadirannya saja, sudah cukup untuk memaksa makhluk hidup manapun menundukkan kepala ke arahnya.
Satu-satunya pengecualian terhadap aturan tersebut adalah Ratu Naga sendiri. Namun hari ini, ada orang baru yang bergabung dalam pengecualian tersebut. Misalnya, jika Mu Xuanyin, seorang guru ilahi memberikan sedikit tekanan padanya, seluruh tubuhnya akan mengepal, dan napasnya menjadi tertahan. Namun, kekuatan naga bahkan melebihi itu. Itu adalah hal yang paling kuat di dunia, dan pada tingkat yang sama tidak ada yang bisa melampauinya. Sayangnya bagi Raja Naga, satu hal yang Yun Ce tidak takuti adalah kekuatan naga. Yun Ce tidak berdiri, masih menundukkan kepalanya, dia menjawab, "Kamu adalah Raja Dunia, Raja Naga. Aku hanya tidak berani menerima anugerah seperti itu." "Tidak berani?" Raja Naga bertanya. "Kamu tidak berani menerima anugerahku, tapi kamu berani menolaknya. Aku bahkan tidak ingat kapan terakhir kali keinginanku tidak dituruti seperti ini." Yun Ce terdiam, berdiri. "Aku di sini bukan untuk memaksamu bertentangan dengan keinginanmu." Raja Naga tidak membuat gerakan apapun yang terlihat, tapi energi aneh menangkap Yun Ce dalam upaya untuk mengangkatnya. Yun Ce membiarkan dirinya berdiri tegak dan tegak saat dia menghadapi Raja Naga. Memang benar dia tidak takut pada kekuatan naga, tapi itu tidak berarti dia tidak merasa gugup saat ini. Pria yang berdiri di hadapannya adalah makhluk paling menakutkan di seluruh dunia. Jika Raja Naga benar-benar ingin dia mati, yang perlu dia lakukan hanyalah menyerangnya. "Kamu seharusnya tahu betul kenapa aku ingin mengadopsimu sebagai anakku, dan kenapa aku datang menemuimu begitu mendesak." Raja Naga memulai, "Apakah kamu datang dengan jiwa naga dari dunia tempat kamu dilahirkan?" "Ya," jawab Yun Ce singkat. "Kamu juga dianugerahi darah, kan?" Dia bertanya, tapi nadanya sangat yakin. "Ya, kamu tidak perlu khawatir." Nada suara Raja Naga menjadi lebih lembut saat dia menghela nafas. Dewa Naga Purba berpikir bahwa dia akan meninggalkan warisannya di dunia di luar alam dewa. Itu pasti dunia yang sangat penting baginya. Yun Ce terdiam. "Jangan khawatir, saya tidak akan mempertanyakan latar belakang atau dunia kelahiran Anda." Raja Naga rupanya telah melihat keraguan Yun Ce saat dia menghela nafas panjang lagi. "Berkat darah Dewa Naga, rasku memiliki kekayaan untuk menjadi raja yang tak terkalahkan di dunia ini. Namun, tidak satu pun dari kami yang cukup beruntung untuk mewarisi jiwa Dewa Naga. Pada awalnya, aku berpikir bahwa jiwa Dewa Naga telah musnah bersama dengan Dewa Naga Purba sendiri, namun nampaknya jejaknya masih ada di suatu tempat di dunia. Ini mungkin berita terbaik yang pernah didengar oleh ras Dewa Naga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya." Kata-kata Raja Naga datang dari lubuk hatinya. "Tidak banyak hal di dunia ini yang bisa menggerakkannya seperti ini. Alasan aku ingin mengadopsimu adalah untuk melindungimu, dan jiwa terakhir Dewa Naga yang bersemayam di tubuhmu. Aku berjanji tidak akan memaksamu untuk bergabung dengan alam Dewa Naga atau melakukan apapun. Apa kamu yakin tidak mau menerima tawaranku?" "Aku akan mengukir kebaikan ini dalam hatiku, Senior Raja Naga," kata Yun Ce. Raja Naga sedikit mengernyit mendengar jawaban ini, tapi kemudian dia menghela nafas. "Sudahlah, jika kemauanmu tidak sekuat itu, Roh suci Dewa Naga tidak akan pernah memberimu jiwa terakhirnya. Tapi saya harus mengingatkan Anda bahwa dengan kebebasan mutlak, ada pula tanggung jawab mutlak. Anda masih terlalu muda, menurut saya. Anda berada pada usia yang melahirkan kenaifan." "Saya mengulanginya di sini," kata Raja Naga dengan serius. "Jika suatu saat kamu yakin bahwa wilayah ilahi timur tidak lagi cocok untukmu, kamu bebas untuk datang ke alam Dewa Naga. Dengan jenis jiwa naga dan darah naga yang kamu miliki, kamu akan menemukan alam Dewa Naga sebagai tempat perlindungan teraman di seluruh dunia. Aku tidak akan melupakan kata-katamu. Faktanya, kamu telah memberiku perlindungan besar dengan menyuarakan niatmu untuk mengadopsi aku sebagai putramu, serta memberiku tanda Dewa Naga,"
kata Yunce. Jika kamu benar-benar mempercayai hal itu, maka aku harus mengatakan bahwa kamu terlalu meremehkan wilayah ilahi timur. Suara Raja Naga menjadi sedikit dingin. Jawab aku, Yunce. Pertimbangkan pengalamanmu sendiri mengenai wilayah ilahi timur, dan segala sesuatu yang telah kamu dengar, lihat, pelajari, dan rasakan di alam surga abadi sejauh ini. Menurut Anda siapa ancaman paling berbahaya yang harus Anda waspadai? Yunce mendongak dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menjawab dengan jujur, Dewi Brahma Monarch. Oh, Raja Naga jelas terkejut dengan jawabannya, tapi senyuman segera muncul di wajahnya. Kamu benar-benar pria yang pantas mendapatkan jiwa dewa-dewa naga purba. Memikirkan bahwa itu adalah jawabanmu meskipun kamu sama sekali tidak memiliki kontak dengan Qianye Yinger. Kamu benar, Qianye Yinger adalah orang yang sangat berbahaya, bahkan lebih berbahaya daripada ayahnya, Kaisar Dewa Langit Brahma sendiri. Namun, dia hanyalah salah satu ancaman yang harus diwaspadai. Ada satu orang lagi yang tidak boleh kamu lengahkan. Dan dia adalah Kaisar Dewa Bintang, pria yang akan segera membawamu ke alam Dewa Bintang, Xing Juekong.